Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gue Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Wrestling Update untuk edisi 17 Juni 2021. Dan seperti biasa ya, di video ini pastinya gue akan memberikan update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dalam video kali ini ada beberapa headline yang akan gue berikan ya. Yang pertama ini ada update match untuk WWE Hell in a Cell yang akan dilaksanakan di tanggal 20 Juni nanti ya, atau di hari Minggu nanti. Lalu yang kedua ini bintang WWE pun comeback ke NXT episode kali ini. Dan yang terakhir ini ada update mengenai match dari pay-per-view NXT selanjutnya, yaitu Great American Bash. So tanpa panjang lebar lagi, kita mulai saja video kali ini dengan berita yang pertama, di mana gua akan membawakan hasil daripada show Raw edisi 14 Juni 2021, di mana show ini pun dibuka dengan pertandingan pertama, yaitu pertandingan antara Nikki Cross menghadapi Charlotte Flair, yang dimana pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Nikki Cross via count out. Show pun berlanjut lagi dengan pertandingan antara John Morrison yang ditemani oleh The Miz menghadapi Jeff Hardy, yang dimana John Morrison ini berhasil keluar sebagai pemenang. Namun pertandingan bagi Jeff Hardy ini pun tidak berakhir di sana, karena dia pun kembali bertanding. Kini dia menghadapi Cedric Alexander. Namun di pertandingan kali ini ya, Jeff Hardy akhirnya pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut begitu. Dan show pun berlanjut lagi dengan debut daripada kembalinya Eva Marie ke Raw, yang dimana dia pun melakukan debut comebacknya di Raw ini pun menghadapi Naomi. Lalu pada saat si Eva Marie ini memasuki arena pertandingan, dia pun memanggil seseorang yang merupakan bisa dibilang rekannya ya, untuk memasuki arena pertandingan, yang dimana rekannya itu pun mengisi posisi Eva Marie untuk menghadapi Naomi. Yang ternyata ya akhirnya pun terjawab bahwa rekan atau bodyguard bagi Eva Marie itu adalah Piper Niven. Namun di show tersebut begitu ya, Piper Niven ini tidak disebutkan namanya siapa, dan kemungkinan besar bahwa untuk Piper Niven ini pun akan mendapatkan nama ring yang baru ya, untuk dia berperan sebagai bodyguardnya si Eva Marie ini. Dan di mana di pertandingan antara Piper Niven menghadapi Naomi ini bisa dibilang merupakan salah satu pertandingan yang sangat singkat ya, atau bisa dibilang ini merupakan squash match, yang dimana secara mudah begitu ya Piper Niven ini pun berhasil mendominasi Naomi, dan Naomi pun tidak memberikan perlawanan sama sekali, sehingga Piper Niven ini bisa memenangkan pertandingan tersebut dengan mudah begitu ya. Dan setelah memenangkan pertandingan tersebut gitu ya, si Piper Niven ini pun merayakan kemenangannya bersama Eva Marie, walaupun wajah atau ekspresi yang diberikan Eva Marie ini pun tidak semeriah apa yang diekspresikan oleh si Piper Niven begitu ya. Seperti dia tuh agak-agak jaim gitu ya, jaga image gitu si Eva Marie itu. Dan show pun berlanjut lagi dengan tag team match antara LK Bro, yaitu Riddle bersama Randy Orton menghadapi The New Day, Kofi Kingston bersama Xavier Woods, yang dimana di pertandingan tersebut ya berhasil dimenangkan oleh RK Bro, yang dimana setelah pada saat momen tersebut ya Matt Riddle ini berhasil menyingkirkan Kofi Kingston, sehingga Randy Orton ini berhasil mengeksekusi RKO terhadap Xavier Woods untuk memenangkan pertandingan tersebut begitu. Dan show pun berlanjut lagi dengan single match antara Rhea Ripley, Raw Women's Champion, menghadapi Asuka dengan pertandingan non-title match, yang dimana di pertandingan tersebut ya Rhea Ripley ini berhasil keluar sebagai pemenang daripada pertandingan tersebut. Lalu show pun berlanjut lagi ada single match antara Alexa Bliss menghadapi Nia Jax, yang dimana di segmen sebelumnya itu Nia Jax memang menantang Alexa Bliss untuk bertanding ya di segmen daripada Alexa Playground, yang dimana di pertandingan tersebut dengan dirty tricknya begitu ya, Nia Jax pun bisa menghajar si Alexa Bliss, sehingga pertandingan ini pun berakhir dengan disqualification dengan kemenangan bagi Alexa Bliss gitu ya. Dan show pun berlanjut lagi dengan kelanjutan ya,
perselisihan antara Elias dengan Jackson Ryker, yang dimana kita melihat lagi rematch antara keduanya, dan lagi-lagi begitu ya, Elias pun kabur dari arena pertandingan sehingga kembali lagi si Jackson Ryker ini memenangkan pertandingan tersebut via count out. Dan show pun berlanjut lagi dengan kita disuguhkan dengan single match antara Drew McIntyre menghadapi AJ Styles yang ditemani oleh Omos. Namun pertandingan tersebut harus berakhir dengan disqualification ya atas kemenangan bagi Drew McIntyre setelah sebelumnya rekan daripada AJ Styles yaitu Omos itu menginterupsi pertandingan tersebut dengan menghajar si Drew McIntyre, sehingga pertandingan itu pun di rematch dengan pertandingan 6-man tag team match, di mana satu tim ini merupakan number one contender untuk gelar WWE Champion dan juga Raw Tag Team Champion yaitu Drew McIntyre bersama The Viking Raiders menghadapi tim juara yaitu WWE Champion Bobby Lashley bersama Raw Tag Team Champion yaitu AJ Styles dan juga Omos. Yang dimana di pertandingan tersebut ya bisa dibilang cukup berimbang. Kita juga melihat superioritasnya daripada Omos begitu ya, walaupun The Viking Raiders ini pun sudah menyerang si Omos secara bersamaan, namun The Viking Raiders pun tetap kewalahan ya menghadapi si Omos ini gitu ya. Dan ada satu momen di mana si AJ Styles ini pun ya malah men-tag si Bobby Lashley, dan di situ pun timbul perselisihan ya antara Bobby Lashley dan juga AJ Styles, dan hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh Drew McIntyre yang dimana dia pada akhirnya berhasil mengeksekusi Claymore terhadap Bobby Lashley untuk memenangkan pertandingan tersebut. Dan pertandingan tersebut pun menutup daripada show Raw edisi 14 Juni 2021. Dan dari show itu sendiri pun ya kita pun mendapatkan satu match lagi untuk event WWE Hell in a Cell mendatang, yang dimana yaitu akhirnya diresmikan ya bahwa Alexa Bliss ini akan menghadapi Shayna Baszler ya, yang memang di beberapa minggu terakhir kita juga melihat adanya storyline antara keduanya ya, yang dimana di episode minggu lalu Shayna Baszler ini sempat merusak boneka miliknya Alexa Bliss yang dianggap Alexa Bliss itu merupakan teman dirinya yang bernama Lily begitu. Dan kita lihat saja ya kelanjutan persaingan atau pertarungan antara si Alexa Bliss dan juga Shayna Baszler di event Hell in Cell mendatang guys. Sehingga untuk di Hell in Cell ini sendiri sudah ada 5 match yang sudah dikonfirmasi ya. Yang pertama ini ada Hell in a Cell match untuk memperebutkan gelar WWE Champion antara Bobby Lashley sebagai juara bertahan menghadapi Drew McIntyre. Namun tidak hanya championship saja yang diperebutkan, ada stipulasi tambahan ya dari match tersebut, yang dimana apabila McIntyre di match tersebut kalah, maka dia tidak memiliki hak lagi untuk menantang Lashley untuk gelar WWE Champions di masa yang akan datang. Lalu ada lagi Hell in Cell match kedua ya untuk gelar Universal Championship antara juara bertahan yaitu Roman Reigns yang akan menghadapi penantangnya itu adalah Rey Mysterio. Selanjutnya ini ada pertandingan untuk memperebutkan gelar Raw Women's Champions antara Rhea Ripley menghadapi Charlotte Flair, dan yang kedua ini ada pertandingan untuk gelar SmackDown Women's Champion ya antara Bianca Belair yang akan menghadapi Bayley. Dan yang terakhir tentunya yang sebelumnya gue sebutkan yaitu ada pertandingan antara Alexa Bliss yang akan menghadapi Shayna Baszler gitu ya. Selanjutnya ya ada berita sebelum kita lanjut ke NXT begitu ya. Gue akan memberikan beberapa update ya mengenai daripada WWE, yang dimana nanti pada saat minggu SummerSlam itu ya WWE akan menggelar tryout untuk mendapatkan rekrutmen baru ya di talent WWE begitu, yang dimana biasanya untuk tryout WWE ini biasanya diikuti baik itu penggulat dari Indie Circuit gitu ya, lalu juga biasanya ada mantan atlet American football baik itu di tingkat universitas ataupun tingkat NFL gitu, dan juga beberapa atlet lainnya begitu ya. Dan selanjutnya juga ya ini gua akan menyampaikan beberapa rating ya mengenai show-show WWE dan juga AEW satu minggu terakhir, yang dimana untuk Friday Night AEW Dynamite ini bisa mendapatkan jumlah penonton sebanyak 487.000 penonton ya, yang dimana angka tersebut pun mengalami peningkatan sebanyak 5,4% dibandingkan episode yang sebelumnya. Dan walaupun begitu ya angka tersebut masih dibilang
rendah ya dibandingkan rata-rata jumlah penonton daripada AEW yang bisa menarik penonton. Apabila mereka tayang di jadwal biasanya di hari Rabu, mereka bisa menarik sekitar sebanyak 800 hingga 1 juta penonton begitu. Dan untuk dari segi ratingnya, AEW itu mendapatkan rating 0,19 ya untuk demografis 18 hingga 49 tahun, yang dimana rating itu sama dengan rating di episode yang lalu begitu guys. Dan untuk SmackDown begitu ya, di SmackDown ini pun mendapatkan rata-rata jumlah penonton sebanyak 1.944.000 penonton, yang dimana angka tersebut pun mengalami peningkatan ya sebanyak 3,2% dibandingkan episode yang minggu lalu begitu ya. Namun walaupun begitu ya, jumlah penonton segitu pun belum bisa dibilang sangat positif ya bagi SmackDown ya, karena dengan angka jumlah penonton segitu ya, SmackDown ini mengalami selama 5 minggu berturut-turut bahwa jumlah penonton mereka ini hanya menyentuh angka di bawah 2 juta penonton yang biasa SmackDown dapatkan ya secara reguler. Dan apabila dari segi ratingnya ya, dimana malah mengalami penurunan ya dari SmackDown ini, dimana untuk di SmackDown kali ini mereka hanya mendapatkan rating sebanyak 0,48 ya untuk demografis 18 hingga 49 tahun, dimana angka tersebut pun mengalami penurunan 4% dibandingkan di episode yang lalu, dan angka tersebut pun merupakan angka kedua terendah untuk dari segi rating ya sepanjang tahun 2021 begitu. Dan angka tersebut merupakan angka ketiga terendah selama mereka pindah stasiun televisi ke Fox begitu ya sejak tahun 2019. Dan yang terakhir ini adalah rating daripada Raw ya, yang dimana Raw ini akhirnya masih bisa melanjutkan tren positifnya ya, meningkatkan jumlah penontonnya, yang dimana di episode terakhir sebelum Hell in a Cell, Raw ini berhasil mendapatkan angka jumlah penonton sebanyak 1,7.420.000 penonton atau meningkat sebanyak 6,2% dibandingkan episode yang lalu. Dan dari segi ratingnya untuk demografis 18 hingga 49 tahun, Raw ini berhasil mendapatkan rating 0,49 atau meningkat 2,1% dibandingkan episode minggu lalu begitu guys. Ya sehingga ya secara rata-rata seluruh show yang ditayangkan di 1 minggu terakhir ini mereka mendapatkan hasil yang positif baik dari segi viewership dan juga rating, walaupun hasil tersebut belum bisa menyamai performa mereka sebelumnya begitu ya guys ya, atau mengembalikan performa reguler daripada masing-masing show gitu guys. Dan ada berita lagi yang ini dari New Japan Pro Wrestling, yaitu mengenai Fred Rosser atau sebelumnya di WWE kalian kenal itu sebagai Darren Young ini menandatangani kontrak eksklusif dengan New Japan Pro Wrestling. Dan memang Fred Rosser ini sejak dia keluar dari WWE memang dia tampil secara reguler ya dengan New Japan Pro Wrestling, terlebih lagi di show-nya yaitu New Japan Pro Wrestling Strong gitu guys. Dan selanjutnya ya, ini ada berita dari AEW dari salah satu photoshootnya AEW ya di Forbes, yang dimana ada photoshoot mengenai untuk artikel wawancara Tony Khan bersama Forbes begitu ya, yang dimana di foto tersebut pun menunjukkan bahwa The Big Show atau kini dia di AEW dikenal sebagai Paul White, dia menggunakan in-ring gear-nya ya atau baju untuk bertandingnya. Dan hal tersebut pun mengindikasikan bahwa kemungkinan di masa yang akan datang cepat atau lambat bahwa Big Show atau Paul White ini akan melakukan in-ring return ya di AEW. Dan memang sejak dia bergabung di AEW ya, Big Show atau Paul White ini dia langsung mengisi posisi komentator, dan di mana dia menjadi komentator untuk show daripada AEW Dark Elevation ya bersama Tony Schiavone gitu guys. Oke, kita lanjut ya ke segmen akhir daripada video kali ini, yaitu di mana gua akan memberikan hasil daripada NXT untuk edisi tanggal 15 Juni 2021, yang dimana show ini pun dibuka dengan segmen
William Regal, yang dimana Regal ini akan melakukan announcement ya terkait apa yang dia nyatakan di sesi akhir atau di penutup acara daripada NXT Takeover in Your House yang kemarin, yang dimana dia sempat mengatakan it's time for change gitu ya. Pada saat dia mau melakukan pengumuman mengenai pernyataannya itu, William Regal ini pun diinterupsi ya oleh NXT Champion yaitu Karrion Kross bersama pasangannya yaitu Scarlett, yang dimana pada intinya si Karrion Kross itu mengatakan terhadap si William Regal bahwa dia berhasil mengendalikan NXT dan dia juga berhasil mengalahkan Mount Rushmore of NXT, dan dia berhasil mengendalikan NXT dengan kekacauan begitu ya. Namun tidak lama berselang begitu ya, pada saat si William Regal mau menjawab, secara tiba-tiba lagu entrance daripada Samoa Joe pun berbunyi. Dan para penonton yang hadir di arena tersebut pun langsung menyuarakan nama Joe. Dan Samoa Joe pun memasuki arena pertandingan begitu ya. Pada saat dia memasuki arena pertandingan begitu ya, dia pun menanyakan terhadap William Regal bahwa William Regal ini ingin berbicara dengan dirinya sembari dia menatapi si Karrion Kross begitu. William Regal ini pun dia menjawab bahwa ya, memang saya ingin berbicara dengan Anda, tapi memang bukan di situasi seperti ini begitu ya. Tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi begitu ya, kata si William Regal. Yang pada intinya sih saya inginkan bahwa Samoa Joe ini mengisi posisi General Manager untuk NXT. Dan setelah mendengar pernyataan daripada William Regal begitu ya, Samoa Joe pun menjawab absolutely not. Dia tidak ingin mengisi posisi General Manager yang kini diisi oleh William Regal, karena selama 7 tahun terakhir ini William Regal ini sudah membawa NXT hingga menjadi acara yang dikenal saat ini. Bagaimana dia pun mengumpulkan talent-talent terbaik di seluruh dunia ke NXT begitu. Namun gitu ya, Samoa Joe ini pun sangat senang dan juga menghormati William Regal apabila William Regal itu mengizinkan dirinya untuk membantu mengembalikan NXT seperti sedia kala begitu guys. Dan mendengar hal tersebut ya, William Regal menjawabnya dengan ini merupakan tawaran yang menarik begitu ya dari Samoa Joe. Namun ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk Joe melaksanakan tugasnya ya, membantu William Regal. Yang pertama yaitu dia kembali ke NXT bukan sebagai kompetitor. Lalu yang kedua, dia tidak boleh menyerang siapapun atau bertanding dengan siapapun. Yang ketiga adalah apabila tidak ada orang yang memprovokasi si Samoa Joe. Dan Samoa Joe pun secara tanpa pikir panjang pun langsung menyetujui apa yang disyaratkan oleh si William Regal, dan tidak lama berselang pun dia kembali menatap mata daripada Karrion Kross dan menanyakan, "Mengapa kamu masih di sini?" Tik tak. Hal tersebut pun menutup segmen pembuka daripada show NXT edisi 15 Juni 2021. Dan kita lanjutkan lagi dengan pertandingan pertama di malam tersebut, yaitu ada tag team match antara Breezango menghadapi Imperium, yang dimana di pertandingan ini pun cukup singkat ya, dan akhirnya pun Breezango ya ini berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya, setelah Tyler Breeze ini berhasil melakukan roll up pin terhadap Fabian Aichner gitu ya untuk memenangkan pertandingan tersebut. Namun pada saat Tyler Breeze ini mencoba untuk keluar daripada ring begitu ya, dia pun berhasil dicegah oleh si Fabian Aichner, dan tidak lama berselang begitu ya, Marcel Bartel dan juga Fabian Aichner pun menyerang si Tyler Breeze begitu secara habis-habisan. Dan kita berlanjut lagi dengan segmen backstage ya, yang memperlihatkan bahwa Kyle O'Reilly dan juga Adam Cole ini terlibat perselisihan begitu dan coba dilerai ya oleh backstage staff begitu ya, atau staff dari NXT. Dan tidak lama berselang gitu ya, William Regal pun menghampiri keduanya dan mereka pun dan mengatakan bahwa keduanya ini pun bisa mengakhiri permasalahan ya gitu ya, atau perselisihan antara keduanya itu bisa kalian selesaikan di NXT Great American Bash yang akan datang begitu ya, kata si William Regal. Namun keduanya pun tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh William Regal gitu ya, hingga pada akhirnya pun si Samoa Joe itu memasuki area backstage ya untuk membantu si William Regal dengan melerai keduanya.
Namun si Adam Cole pun tidak menerima larian daripada Samoa Joe dengan mendorong si Adam Cole itu pun mendorong si Samoa Joe begitu ya. Tidak menerima apa yang dilakukan si Adam Cole begitu ya. Si Samoa Joe pun langsung melakukan Coquina Clutch, ciri khas miliknya ya terhadap si Adam Cole, hingga si Adam Cole ini pun tidak sadarkan diri begitu ya. Dan disinilah kita bisa melihat bahwa Samoa Joe secara perlahan-lahan membuat area backstage daripada NXT pun kembali terkendali gitu ya guys ya. Lalu selanjutnya ini ada pertandingan antara Kushida ya, atau bisa dibilang open challenge untuk gelar NXT Cruiserweight Championship yang digelar oleh Kushida, yang dimana di pertandingan tersebut ya Kushida menghadapi debutan Trey Baxter, atau yang sebelumnya Trey Baxter ini dikenal sebagai Black Christian ya untuk di indie wrestling. Lalu untuk secara riwayat singkatnya bahwa si Black Christian ini dia pernah bertanding di New Japan Pro Wrestling, lalu ada di Game Changer Wrestling juga, dan juga di Impact Wrestling ya, sebelum dia bergabung dengan WWE dan menggunakan nama Trey Baxter ya untuk di WWE sekarang begitu ya. Yang dimana di pertandingan ini pun bisa dibilang ini cukup menghibur ya, dimana kita bisa melihat pertandingan atraktif khasnya Cruiserweight. Namun pada akhirnya ya Kushida ini berhasil mempertahankan gelarnya ya sebagai NXT Cruiserweight Champions setelah dia memenangkan pertandingan tersebut ya via submission, setelah sebelumnya dia berhasil mengeksekusi kuncian khasnya yaitu hoverboard lock terhadap si Trey Baxter. Dan di segmen selanjutnya daripada show ini pun kita melihat adanya ini ya, pelantikan atau pemberian title $1 Million Championship untuk LA Knight yang sebelumnya dia menangkan di NXT Takeover in Your House ya oleh Ted DiBiase. Dan di segmen tersebut begitu ya, si LA Knight pun mengungkapkan perasaannya bahwa sebagaimana dia bersyukur ya dia bisa ada satu ring dengan seorang legenda seperti Ted DiBiase, dan juga bagaimana dia sangat beruntungnya ya dia bisa melanjutkan legasi daripada Ted DiBiase ya dengan memegang title daripada $1 Million Championship begitu. Dan Ted DiBiase pun mengekspresikannya dengan rasa terima kasih ya setelah apa yang dikatakan oleh si LA Knight, dan dia pun memberikan title $1 Million tersebut terhadap si LA Knight. Hingga pada akhirnya ya mereka pun menselebrasikannya dengan ketawa ciri khasnya Ted DiBiase begitu ya. Namun tidak lama berselang si LA Knight pun mengatakan bahwa setelah apa yang saya mendapatkan apa yang semua saya inginkan gitu ya, sekarang waktunya saya menyingkirkan apa yang saya tidak inginkan gitu ya, kata si LA Knight. Dan tidak lama berselang setelah dia mengatakan hal tersebut begitu ya, dia pun langsung memukul si Ted DiBiase dan menyingkirkan pengawal daripada Ted DiBiase begitu ya dengan cukup mudah begitu ya. Dan pada saat si LA Knight ini ingin meninggalkan area pertandingan, dia melihat Ted DiBiase dan merasa dia belum cukup ya untuk menghajar Ted DiBiase, dan si LA Knight pun mencoba untuk kembali menghajar Ted DiBiase sebelum pada akhirnya si Cameron Grimes yang merupakan lawan daripada LA Knight di NXT Takeover kemarin itu pun datang untuk menolong Ted DiBiase, dan LA Knight pun berhasil kabur meninggalkan arena ring gitu guys. Dan hal tersebut menutup segmen tersebut sebelum kita berlanjut ke tag team match antara Raquel Gonzalez ya bersama Dakota Kai menghadapi Kayden Carter dan juga Casey Catanzaro, yang dimana di pertandingan tersebut ya berakhir dengan kemenangan bagi Raquel Gonzalez dan juga Dakota Kai setelah mereka berhasil menyingkirkan Kayden Carter dan juga Casey Catanzaro dengan cukup mudah gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi dengan segmen di backstage ya, yang dimana terlihat bahwa backstage responder daripada NXT pun menanyakan kepada William Regal dan juga Samoa Joe ya mengapa mereka ini ya meninggalkan arena daripada NXT ya setelah kekacauan yang terjadi di malam ini gitu ya, setelah sebelumnya ada keributan antara Adam Cole dan juga Kyle O'Reilly. Lalu selanjutnya juga Ted DiBiase yang diserang oleh LA Knight begitu. Dan sebelum mereka sempat menjawab apa yang ditanyakan oleh NXT responden begitu ya, show tersebut pun langsung dipotong dengan segmen iklan begitu ya. Setelah sebelumnya kita diperlihatkan kembali terlihat bahwa William Regal dan juga Samoa Joe ini kembali masuk ke office daripada general manager, dan di mana mereka
kembali ditanyai ya apa yang akan mereka lakukan ya setelah adanya kekacauan di malam ini gitu ya. Namun sebelum si William Regal menjawab pertanyaan tersebut, datanglah si Johnny Gargano dan juga Austin Theory ya yang menginterupsi sesi interview tersebut ya. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena si Samoa Joe itu berhasil mengusir si Johnny Gargano dan juga si Austin Theory. Namun tidak lama berselang, lagi-lagi ada interupsi yang datang, yang kali ini adalah datangnya Pete Dunne. Namun dia tidak berlangsung lama ya, karena kita bisa melihat bahwa Samoa Joe dan juga Pete Dunne ini saling bertatap-tatapan ya, sehingga dia tidak bisa menggapai si William Regal. Dan itu pun kita ditutup segmen tersebut dengan dilanjutkan dengan main event untuk kali ini, yaitu ada Tornado Tag Team Match antara Tommaso Ciampa bersama Timothy Thatcher menghadapi Grizzle Young Veterans, yang dimana di pertandingan tersebut bisa dibilang cukup brutal, technical, dan sangat amat menghibur ya. Dan dimana di pertandingan tersebut kita bisa melihat sebagaimana teknikalnya dari masing-masing penggulat yang berada di pertandingan tersebut. Namun pada akhirnya ya, tim dari Tommaso Ciampa dan juga Timothy Thatcher ini berhasil keluar sebagai pemenang. Setelah sebelumnya gitu ya, Tommaso Ciampa ini berhasil melakukan suplex ya terhadap Zack Gibson, yang dimana Zack Gibson ini dibantingkan ke meja daripada para komentator di arena tersebut, dan dimana si James Cleric yang sedikit ketakutan terhadap Tommaso Ciampa dengan nyalinya yang tersisa, dengan kekuatan yang tersisa, dia pun mencoba untuk menantang Tommaso Ciampa untuk memasuki ring yang tidak diduga-duga ya, dimana dia sebelumnya si James Cleric ini merasa sudah berhasil menyingkirkan Timothy Thatcher, namun hal tersebut tidak seperti yang dia kira ya, karena si Timothy Thatcher ternyata sudah bangkit dan berdiri di belakangnya sebelum si Timothy Thatcher ini pun menghajar si James Cleric yang diikuti dengan gerakan kombinasi oleh Tommaso Ciampa. Dan pertandingan tersebut berhasil dimenangkan oleh Tommaso Ciampa dan juga Timothy Thatcher setelah dia berhasil melakukan ini ya, double submission yang dilakukan oleh Tommaso Ciampa dan juga Timothy Thatcher, yang dimana Tommaso Ciampa ini berhasil melakukan Fujiwara armbar, sedangkan Timothy Thatcher ini berhasil melakukan angle lock ya terhadap si James Cleric, sehingga Tommaso Ciampa dan juga Timothy Thatcher ini berhasil memenangkan pertandingan tersebut begitu ya. Dan kemungkinan kita bisa melihat bahwa Tommaso Ciampa dan juga Timothy Thatcher untuk selanjutnya mereka akan mengincar untuk gelar NXT Tag Team Champion begitu guys. Dan pertandingan tersebut pun menutup show daripada NXT edisi 15 Juni 2021. Oke, jadi sudah dipastikan ya untuk pay-per-view NXT Great American Bash ini akan digelar di 3 minggu ke depan ya, atau bertepatan dengan minggu perayaan hari kemerdekaan daripada Amerika Serikat ya, yang di tanggal 6 atau 7 Juli ya kalau gua lihat di kalender begitu, yang dimana sudah ada satu match yang sudah dipastikan akan digelar di tanggal 6 Juli mendatang ya, yaitu ada match antara Adam Cole menghadapi Kyle O'Reilly ya, yang pada akhirnya kita kembali melihat rematch antara keduanya. Kita tunggu saja ya untuk match-match selanjutnya yang akan digelar di NXT Great American Bash kali ini begitu ya. Namun apabila gua lihat ya, dimana ada satu segmen pada saat Io Shirai ini comeback ke show NXT begitu ya, dimana dia diinterupsi oleh si Candice LeRae gitu ya, sebelum dia diserang oleh Candice LeRae bersama rekannya Indy Hartwell, dan datanglah si Zoey Stark yang menolong Io Shirai, dan dimana kita bisa melihat bahwa nanti ada pertandingan untuk NXT Women Tag Team Champion ya, antara Candice LeRae bersama Indy Hartwell yang akan menghadapi tim daripada Io Shirai bersama Zoey Stark. Namun itu masih bisa dibilang spekulasi yang cukup dini atau yang awal, karena kita bisa melihat kemungkinan juga adanya partisipasi daripada Raquel Gonzalez juga Dakota Kai ya dalam perebutan gelar NXT Women Tag Team Champion. Dan kemungkinan juga kita ada melihat kembali ada rematch ya antara LA Knight menghadapi Cameron Grimes gitu. So we'll see ya. Dan itu saja sih yang bisa gua sampaikan di video kali ini. Dan apabila kalian menyukai video kali ini juga silahkan klik tombol like begitu ya. Dan gua ingin tahu ya bagaimana pendapat kalian
pertandingan apa lagi yang akan digelar di NXT Great American Bash selain Adam Cole menghadapi Kyle O'Reilly begitu ya. Apakah kita akan melihat pertandingan untuk NXT Tag Team Champion atau pertandingan untuk NXT Women's Champion atau gelar lain-lainnya ya, seperti NXT North American Champion dan lain-lain ya gitu ya. So, gua ingin tahu pendapat kalian, silahkan isi di kolom komentar ya. Dan gua ingin mengingatkan sekali lagi ya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe biar kalian tidak ketinggalan mengenai update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Karena di video di channel ini gua pastinya akan memberikan update terbaru mengenai dunia pro wrestling, tidak hanya di WWE tetapi di promotion lain seperti AEW dan juga New Japan Pro Wrestling dan juga promotion lainnya. Dan mungkin di beberapa video juga gua akan memberikan pembahasan yang cukup mendetail ya, seperti gua pernah bahas seperti ini ya, adanya perbedaan dari War Games dan juga Blood and Guts gitu ya, dan juga ada beberapa panduan bagaimana kalian bisa menikmati acara-acara pro wrestling. Dan ya itu saja sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe ya. Dan gue Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya, bye bye, bang.